Citra Scholastika ya. Sebelum ada ajang pencarian bakat tersebut, kita pada belum tahu nih Citra kegiatannya sebelumnya apa. Sebelum kamu jadi penyanyi jadi apa kamu sebelumnya? Sebelum jadi penyanyi jadi pelajar. Oh, sekolah Pelajar biasa. biasa gitu yang tapi kalau mungkin bersangkutan dengan nyanyi dari kecil emang kayak aku udah suka nyanyi di kayak gereja, di sekolah kayak Tapi gitu. mau udah nyanyi gitu ya. Kayak ikut vokal grup, paduan suara kayak gitu. Tapi secara profesional nggak belum? Belum, dan belum pernah yang ikut-ikut apa les kayak gitu-gitu, les vokal kayak gitu. Jadi kemampuan nyanyi ini benar-benar datang dengan Setelah ajang pencarian bakat. oh berbelajar di situ ya. Nah sekarang ini kan kamu baru mengeluarkan satu album. Album itu keluar tahun 2013. tahun ini berarti ya. Ini juga Jadi tahun ini baru keluar tapi ternyata sudah mampu menaklukkan negara tetangga juga bahkan nih. Ini penerimaan seperti ini oleh bahkan negara sebelah itu bagaimana perasaan kamu? perasaannya pertama bersyukur dan beruntung sih sebenarnya karena bisa dihitung aku juga sebagai penyanyi di Indonesia itu penyanyi baru dan bahkan mungkin sudah beberapa kali dipercaya untuk masuk ke nominasi tapi di Indonesia pun belum pernah menang gitu dan tiba-tiba dengan ajang penganugerahan Nusantara ya untuk 4 negara aku bisa terpilih dan kayaknya udah dipercaya di Nusantara menurut aku itu kayak bonus dari pencapaian aku selama 3 tahun jadi penyanyi. Skupnya lebih besar ya ibaratnya ya. Nah yang membedakan menurut kamu, yang membedakan kamu dengan penyanyi lain seorang Citra Scholastika itu di apanya? Apa ya? Mungkin karakter vokal sih. Nah kalau kamu warnanya lebih kemana nih kalau menurut pandangan kamu sendiri? Sebenarnya masyarakat udah mindset mereka adalah aku dulu waktu di ajang pencarian bakat itu sering menyanyikan lagu-lagu yang mungkin sebelumnya mungkin lagu Melayu atau lagu dangdut, tiba-tiba aku nyanyikan dengan versi jazz. Nah tapi makin lama kayaknya apa ya trademark itu semakin menonjolkan bahwa oh Citra tuh jazz gitu sampai akhirnya setelah 3 tahun jadi penyanyi, maksudnya nyanyi di berbagai acara dengan berbagai tantangan yang ada, aku mulai mikir bahwa aku lebih pengen nantinya dikenal bukan sebagai Jessie-nya, tapi someday atau one day nanti kalau misalnya ada penyanyi baru, mereka akan bilang bahwa suaranya kayak Citra Scholastika ya, gitu. Oh jadi bukan satu warna sendiri tapi warna Citra gitu ya. Iya. Tapi Citra ngomong aja udah kayak penyanyi. Kayak gimana ya? Kayak aku banget ya kalau lagi ngomong ada merdu-merdunya. Ya tapi di sini kok formal banget sih ngobrolnya. Enggak formal, Enggak, cuma mungkin karisma saya Kurang aja panas sih. nih kayaknya. Karisma aja kali. Oke. Kayak pembawa berita nih hari ini. Aku boleh tahu nih, kan terakhir ada info ya, habis kolaborasi katanya nih. Oh iya, Sama kakak saya itu yang 11-12 lah mirip wajahnya tuh. tahunnya mungkin tahun keemasannya mungkin bareng situ. Waktu itu gimana bisa tiba-tiba sepanggung bareng sama? Pertama ditawarin sih, aku bener-bener yang kaget aja gitu karena langsung kayak udah dijanjikan tanpa sepengetahuan aku gitu. Nah tiba-tiba, Citra gimana lagunya udah siap belum gitu. Aku pikir aku bakal kolaborasi dengan siapa gitu dan ternyata masa kejayaannya Tommy Page adalah tahun sebelum aku lahir. Tapi kemudian bisa mendeliver lagu-lagu Tommy Page gimana menurut? Iya, akhirnya dengan ini adalah apa ya kesempatan aku untuk bener-bener pengen lebih nunjukin lagi bahwa oh aku bukan cuma sekedar apa ya pengen dianggap lebih serius jadi penyanyi gitu dan Tommy Page membuka peluang aku untuk bisa keluar juga gitu karena kemarin pengalaman bersama dengan Tommy Page itu bukan hanya ketemu dengan sang legend tapi aku berkolaborasi dengan para pemain bandnya yang ternyata mereka juga orang-orang di balik layar yang membesarkan beberapa artis ternama di Hollywood gitu. Jadi aku jadi berteman sama mereka dan Sampai ya sekarang apa masih ya? keep in touch? Masih. Masih. Dan kita kayak bantu saling retweet misalnya mereka lagi jadi ada salah satunya yang membesarkan Ariana Grande, series kayak gitu-gitu. Jadi memang jadi kesempatan aku untuk lebih mengenal tentang musik itu lebih luas lagi. Gitu. Oh skupnya jadi dapat jaringan baru ya. Boleh tahu nggak lagunya sedikit aja? Yang mana? Yang dinyanyiin bareng Tommy Page. Don't give up on love. Coba dong sedikit. Don't give up on us. 'Cause true love is so hard to find. Let's remember how it always was. A one in a million
gift from above. I don't give up on love. Seneng banget. Baru diajarin sebentar sama saya tuh udah langsung jago banget ya. Tadi kita baru ketemu ya? Tadi kita ajarin sebentar pitch controlnya, gerakan tariannya. Nggak ada tarian di sini, nggak ada tariannya. Don't give up barusan juga dipopulerkan oleh The Massive. Hah? Jangan menyerah. Oke, dari segi penampilan nih, kamu pernah nggak datang ke sebuah acara atau acara besar atau manggung, kebetulan kostumnya sama dengan orang lain? Belum sih. Belum. Kalau untuk manggung ya? Nah, belum. Kalau Tapi kalau untuk party pernah. pernah Pernah. saya juga. Terus Pernah. gimana? Jadi ya ceming aja terus pengen ngumpet. Terus kayak langsung pengen kabur. Akhirnya bener, langsung pulang. Oh gitu. Itu party Itu tempat tuh sama? lagi, masih SMA waktu itu. Datang ke ulang tahun temen. Terus tiba-tiba ada yang pakai sama gitu. Jadi kayak ketahuan banget, ih belinya di situ tuh. Harganya segitu. Jadi kayak yang ceming sih kalau bahasa gaulnya. Apa sih ceming? Ceming apa sih? Ya kayak awkward, speechless gitu-gitu. Oh gitu, tensin gitu ya. Itu bahasanya lebih tua lagi ya. Saya pernah juga dulu. Enggak, maksudnya kalau udah tua itu jangan terlalu ketahuan. Saya pernah juga gitu, ada yang pakai baju sama terus saya langsung pulang. Tapi saya dimarahin orang tua, soalnya yang pakai baju sama waktu itu acaranya ujian. Semuanya gitu, itu hitam putih. Itu seragam ya, baru seragam. Tapi aku juga sebel kalau hujan bajunya sama kayak itu ya restoran kedai Asia. Makanya. Oke, kita kasih info sedikit yuk. Para artis yang kebetulan juga terjebak di acara yang sama dengan di acara yang berbeda tapi baju sama. Kalau ini acaranya berbeda, tapi mungkin karena mereka sebagai pamor yang sangat luar biasa, jadi ke acara-acara penting ternyata satu acara penting yang lain bajunya sama. Ada yang pertama, ini tentang artis luar negeri yang tidak sengaja memakai baju yang sama, yaitu Britney Spears versus Ashley Tisdale. Nah, ini kalau Britney Spears yang pertama kali mengenakan gaun rancangan Brian Lichtenberg saat menjadi juri di acara X Factor. 2 minggu kemudian, bintang High School Musical Ashley Tisdale ini mengenakan gaun yang sama ke pembukaan restoran Mizumi di Las Vegas. Sebenarnya acaranya beda, tapi karena mungkin berdekatan waktunya 2 minggu dan memang mereka itu kan namanya sangat luar biasa, jadi langsung Rame paparazzi gitu ya, ramai. karena popularitas mereka berdua ya. Kalau untuk kamu mana yang lebih pas dengan baju ini? Ya mungkin dia tapi beda acara atau beda timing. Tapi paling yang bawel adalah ya para pemirsa, para penonton yang mereka akan bilang, ini kok yang pernah dipakai yang sama ini kan, ini kan yang paling ini. Jadi kayak ya lebih nggak akan pernah di retweet, nggak akan pernah di komen. Cuman kita baca aja. Tapi Bener, jangan di komen kok. tapi followers Dia nanti di komen sama di the comment. Iya, mereka tuh ini ya, sensitif banget ya, Tapi selalu tahu. mereka tuh perhatian justru perhatian. kalau misalnya sampai tahu baju kita dulu pernah dipakai sama siapa atau mungkin jepitan itemnya sama, itu berarti perhatian banget. Aduh kalau itu sih. Ada juga nih Kim Kardashian versus Gwyneth Paltrow. Nah, kalau yang ini gaun brokat hitam yang terbuka di bagian perut adalah rancangan Emilio Pucci yang dipakai oleh Gwyneth Paltrow saat menghadiri Emmy Awards 2011. Setahun kemudian, ini jaraknya justru lama nih. Setahun kemudian Kim Kardashian mengenakan gaun yang sama ke acara pesta yang digelar oleh P. Diddy di kapal mewahnya di Cannes, Prancis. Nah, setahun Jaraknya kemudian. lama sih setahun. Jadi mungkin bajunya masih ada bekas laundryannya si Gwyneth Paltrow. Ya kan? Oke, berikutnya. Mulai lucu nih, mulai Berikutnya ada banget. Mulai hangat. Tina Fey versus Chelsea Clinton. Wah, di red carpet juga ya. Chelsea Clinton, putri mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton yang hadir di Met Gala dinner mengenakan gaun merah brokat rancangan Oscar de la Renta yang sangat cantik. Masalahnya gaun yang sama itu sudah pernah dipakai aktris dan komedian Tina Fey di acara 17th Annual Screen Actor Guild Awards di Los Angeles bulan Januari 2011. Alias lebih dari setahun sebelumnya. Oh ini juga setahun sebelumnya. Tapi agak bingung juga ya. Tapi kenapa para Pasti yang ingat menyaksikan acaranya masih ingat itu yang luar biasa? Ya mungkin seorang Tina Fey. Mungkin karena Chelsea tidak dibelikan gaun oleh Glenn Alinsky. Jadi ya, ya mungkin jadi gini masalahnya ya.
Kalau kamu sendiri gimana untuk penampilan manggung diperlukan satu tema khusus nggak kalau manggung? Tour Harus atau acaranya tour? sekian, dirancang dari sekarang atau emang sudah ada baju? Tergantung seberapa besar acaranya juga sih. Oh gitu. Maksudnya kalau memang itu akan benar-benar disaksikan dan suatu acara yang misalnya kayak penghargaan itu benar-benar aku bisa persiapin 2 minggu sebelumnya gitu. Tapi kalau misalnya ya kita sesuaiin aja sih sebenarnya acaranya seperti apa. Terus akan bagus gimana ya kalau misalnya acara seperti ini bajunya gimana gitu. Nah ini bicara soal seberapa besar, sebelum kita tutup segmen ini. Kalau kamu lebih memilih mana? Acara yang besar impact-nya atau yang besar bayarannya? Berat nih. Besar impact-nya. Besar impact-nya? Oh, maksudnya ada acara ini impact-nya nggak besar, bayarannya gede banget gitu misalnya. Berapa kalinya kamu manggung, tapi di daerah terpencil nggak ketahuan orang. Itu nggak ada, Twitter aja nggak ada gitu. Tapi bayarannya gede. Pilih mana? Gede. Ya maksudnya impact sih lebih penting. Impact lebih penting ya? Biar lebih everlasting sih. Gitu, Oh iya benar mikirnya. sekali. Ini adalah pandangan seniman sekaligus businesswoman ya. Terus Masalahnya nilai kalau promosi udah- kadang-kadang jauh iya. lebih besar dibanding Yoi. nilai Benar. nominal. Kalau benar. udah impactnya udah besar, itu yang berkali-kali lipat akan datang banyak. Iya. Biar lebih konsisten aja sih. Berarti langsung manajemen langsung nonton juga kan Langsung. sekalian. Banyak sekali hal-hal di balik dari Citra Scholastika yang akan kita ulik lagi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini di Tonight Show.